Selamat malam teman-teman semua. Nah, kita kembali lagi di kegiatan kita kali ini. Kita akan melakukan podcast kembali ya. Kita berbincang-bincang santai. Kita akan membahas film mengenai film The Matrix gitu. Pasti akan seru sekali ya. Mungkin langsung saja kali ya, Mas. Supaya kita tidak penasaran lagi, boleh nanti kita dengarkan sinopsis filmnya nih. Kita kan ceritanya nggak tahu gitu ya, teman-teman yang menyaksikan podcast ini kan ceritanya nggak tahu gitu. Jadi nanti disampaikan sinopsisnya oleh Mas Cordiala, boleh duluan kali ya. Oke teman-teman, jadi film The Matrix ini sebetulnya bercerita tentang seseorang programmer yang bernama Thomas Anderson. Dia ini punya dua kehidupan. Jadi kalau di siang hari dia bekerja sebagai programmer, kalau malam tuh dia sebagai seorang hacker ahli. Dan namanya tuh kalau malam punya nama alter egonya, namanya Neo. Jadi, suatu hari, pas malam, ceritanya tuh dia ketemu sama seseorang yang bernama Morpheus. Jadi si Morpheus ini, punya cenayang kalau, si Neo adalah seseorang yang bisa membawa perubahan gitu, membawa perubahan ke dunia yang selama ini mereka tempatin. Dan, si Neo juga memiliki, keyakinan yang sama si Morpheus bahwa, ada keanehan di dunia yang mereka tempatin ini. Jadi, eee, lalu setelah itu si Morpheus menawarkan Neo 2 buah pil. 2 buah pil yakni pil merah dan pil biru, di mana, kalau memilih pil biru, si Neo akan berada di kehidupan yang seperti sama saat ini, yakni, seorang programmer dan hacker, tapi dia nggak tahu kenyataan di balik dunianya selama ini ada apa yang salah gitu. Dan dia tuh jadi kalau memilih pil biru dia nggak bisa, mencari jawaban atas kebingungan dia selama ini. Eee, Terus yang kedua ada pil merah. Pil merah ini kebalikan dari pil biru, kalau dia memilih pil merah, dia akan mengetahui segalanya dan itu ternyata adalah sebuah kepahitan gitu. Oke, oke, oke. Keren-keren nih, kita jadi makin penasaran ya. Kalau misalkan udah tahu sinopsisnya. Tadi kan diceritakan antara pil merah dan pil biru ya. Kalau pil biru kita nggak bisa tahu apa namanya kenyataannya gimana, tapi kalau kita pilih yang pil merah, kita jadi tahu gitu kalau kenyataan itu memang menyakitkan. Oke, mungkin kita dengerin lebih lanjut kali ya sinopsisnya dari Mas Satria supaya kita lebih Ya, lebih tergali gitu. Oke, silakan Mas. ya, makasih Mas Permadi. Melanjutkan dari sinopsisnya Mas Kordiala tadi itu udah setengah cerita ya. Nah, setelah tadi diceritakan kan Neo tuh dikasih pil merah dan pil biru ya. Nah, setelah beriring jalannya waktu, Neo tuh kan belajar belajar cara bertarung ya. Karena kan dia basicnya cuma kerja kantoran dan hacker ya. Jadi bela dirinya masih kurang, jadi dia belajar bertarung, ngasah kemampuan, dan dia tuh masih mempertanyakan apakah dia memang benar-benar the one gitu. Kan kata apa di dunia Matrix tuh dia dianggap the one ya. Jadi kayak satu-satunya penyelamat lah gitu. Jadi ancaman utama yang dari dunia Matrix itu juga kita tahu itu ada namanya Agent Smith yang bentuknya mungkin kayak James Bond gitu ya. Dia ada kayak pengawalnya, ada timnya juga. Nah, Agent Smith ini yang bertugas untuk mencari Neo dan mengalahkan Neo dan timnya gitu ya. Nah, setelah itu konflik kan terus ini ya berjalan terus ya, kejar-kejaran gitu kan ya. Sampai ada satu momen di mana timnya Neo ini mungkin kita sebut namanya Cypher ya. Itu mengkhianati tim Neo dan teman-temannya untuk kembali ke kehidupan yang mungkin semu ya, bisa dibilang semu dan nyaman. Jadi dia menukarkan timnya untuk kenyamanan kehidupannya sendiri gitu. Jadi akibatnya Morpheus itu tertangkap
dan beberapa anggota timnya Neo juga terbunuh gitu. Nah, akhirnya kan kita tahu juga ada salah satu anggota tim yang namanya Trinity ya, yang bisa kita lihat mungkin ada love interest juga ya dengan Neo gitu. Nah, Neo dan Trinity inilah yang akhirnya melakukan misi berbahaya untuk nyelamatin Morpheus. Dimana dalam proses tersebut, secara mengejutkan ya, kita sempat melihat Neo itu meninggal kan, tewas lah ibaratnya dengan bertarung dengan Agent Smith. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, Neo itu ternyata bisa hidup lagi karena seperti kita tahu Trinity akhirnya confess ya, mengungkapkan rasa cintanya dan keyakinannya juga bahwa Neo itu memang benar-benar the one yang memicu kebangkitan kesadaran penuh Neo terhadap hakikat dari Matrix itu sendiri. Pada akhirnya Neo ini percaya bahwa Matrix itu memang benar-benar ada. Dan ketika dia bangun, dia melihat dunia itu kayak bagaikan kode-kode ya, ada kode-kode acak itu yang warna-warna hijau itu. Nah, itu Neo melihat ada dunia itu sebagai kode, terus dia bisa bahkan beberapa scene yang Neo itu berantem ya sama Agent Smith tuh dia bisa menghentikan peluru, terus nepis peluru dan lain-lain itu. Jadi dia akhirnya sepenuhnya menerima bahwa dia adalah the one dan menerima hakikat bahwa dia adalah penyelamat. Jadi gitu. Tugasnya membebaskan manusia dari kalau kita sebut ya perbudakan dan perlawanan terhadap mesin ya. Sekaligus menyampaikan pesan bahwa realitas yang selama ini dia yakinin ada itu bisa dirubah gitu. Pada intinya gitu sih. Mungkin itu kalau dari saya. Oh, oke, baik. Saya bisa nangkep nih. Jadi intinya itu kurang lebih si Neo ini penasaran ya, karena dia dibilang the one, dia mau membuktikan gitulah ya. Apakah dia benar-benar the one atau bukan? Makanya dia belajar segala macam sampai belajar bela diri. Dan pada akhirnya pada saat dia menjalankan misi ada yang mengkhianati juga kan. Tetapi dia tetap ada yang menolong gitu. Oke, makin seru nih pembahasan kita. Mungkin kita akan lanjut kali ya. Lanjut ke biar supaya lebih dalam gitu kan, kita mau tahu gitu problem filosofis dan pemikiran modern ini yang berkaitan dengan film The Matrix itu apa gitu ya. Mungkin kita akan dengar dari Mbak Ayu boleh ya, Mbak Anissa boleh. Mbak Anissa dulu, nanti kita akan perdalam lagi. Oke, thank you. Untuk film ini tuh mencerminkan problem filosofis dari pemikiran modern tuh secara mendalam terkait dengan skeptisisme radikal yang diinisiasi oleh René Descartes. Nah, problem ini itu muncul lewat pertanyaan apakah indera kita, indera manusia itu bisa memberikan kebenaran yang mutlak atau justru lagi dimanipulasi nih oleh kekuatan atau pengaruh dari luar. Kemudian kehidupan Thomas Anderson ini dalam simulasi komputernya adalah bentuk dari visual dari keraguan Cartesian di mana ia merasakan dunia yang kelihatannya tuh nyata, padahal kenyataan itu tuh cuman impulsif doang atau semacam kayak gambaran yang dikirim ke otak atau sinyal yang dikirim ke otak. Nah, ini yang melawan dasar epistemologi modern tentang gimana manusia itu membedakan antara kenyataan dan ilusi yang dibangun secara sistematis. Jadi seakan-akan itu tuh kayak kenyataan. Kemudian film ini juga mengangkat wacana kontemporer tentang realita yang berlebihan yang digagas oleh Jean Baudrillard yang melalui konsep matriks ini kita tuh lihat gimana simulasi dapat jadi lebih nyata dibandingkan dengan kenyataannya yang asli. Mungkin kalau dari aku segitu sih. Oke, mantap. Kita jadi makin tahu ya teman-teman ya. Setelah tadi kita dengerin sinopsis, terus kita dalami lagi hubungannya apa dengan filosofis gitu kan. Mungkin kita mau denger lagi dari teman kita yang satu ini, dari Mbak Hasana ya. Mbak Hana, silakan Mbak Hana, boleh komentarnya. Baik, seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Anissa tadi, saya melanjutkan dari problem
filosofisnya ya. Seperti yang kita ketahui di dunia yang modern yang penuh dengan digitalisasi ini, semua manusia itu seringkali lebih nyaman berada di dalam ruang simulasi yang lebih teratur dibandingkan menghadapi kenyataan yang pahit seperti yang disampaikan sinopsisnya itu pil merah tadi ya. Nah, masalah ini tuh berkaitan erat banget dengan dualisme antara tubuh dan jiwa. Nah, di dalam film ini menunjukkan bahwa meskipun pikiran kita itu berada dalam simulasi, tapi dampaknya itu tetap dapat dirasakan secara nyata gitu. Nah, hal ini mempertegas pemikiran modern kita bahwa kesadaran adalah pusat dari eksistensi, yang mana keyakinan pikiran menentukan keberlangsungan hidup seorang manusia. Nah, untuk selanjutnya, kalau problem filosofis dalam film ini berakhir pada tema eksistensialisme, yaitu tentang kebebasan dan pilihan. Yang mana melalui gambaran pil merah dan pil biru, film ini dianalogikan sebagai pemikiran Jean-Paul Sartre bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas. Di sini Neo secara otomatis tidak menjadi the one karena takdir ataupun ramalan, namun melalui rangkaian pilihan untuk melepaskan diri dari sistem yang pasti. Seperti itu, Pak. Oke, baik, makin paham nih. Jadi, ya, silakan Kak, ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, sebagai tambahannya, kalau kita lihat dari point of view yang secara santainya ya, The Matrix itu kayak ngajak kita tuh mikir, sebenarnya kita ini hidup bebas atau cuman ikut sistem aja gitu. Di dunia yang kita jalani ini benar atau cuman versi ternyamannya kita aja. Dan yang paling penting, kalau suatu saat kita dihadapkan pada pilihan seperti Neo, kita bakalan pilih tetap nyaman atau berani menghadapi kenyataan seperti pil merah tadi. Terima kasih. Oke, keren sih. Jadi intinya walaupun yang bisa saya tangkap nih ya walaupun memang kenyataan itu adalah yang ada di realita fisik yang kita kerjakan mungkin gitu ya, tetapi itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan gitu ya. Berarti real banget kan dengan kata-kata motivasi yang mungkin ya kita sering dengar di sosial media gitu kan. Apa yang kita pikirkan selalu lama-kelamaan akan menjadi kenyataan gitu. Dan kita dari film ini dituntut untuk memilih kan, pada pilihan itu nanti kita akan bertahan di zona nyaman atau mencari jati diri sesuai dengan passion atau kebebasan kita, mungkin contoh dalam berkarir gitu dan lain-lain ya. Kalau teman-teman kira-kira pilih yang mana sih? Kalau untuk saat ini mungkin zona nyaman masih enak kali ya. Oke. Boleh, nanti kita akan lanjut lagi nih Mbak dari film tersebut. Kalau secara yang sudah ditonton, kira-kira untuk refleksi ke diri sendiri itu untuk Mbak Dian bagaimana kira-kira ya dari film itu? Apa hal yang paling bisa diambil atau wah relate banget nih sama gua gitu? Boleh Mbak diceritakan? Oke. Sorry, agak ini ya suaranya. Menurut saya, setelah nonton film ini tuh, kan filmnya itu kayak fiksi ilmiah juga ya, dan juga sebuah kritik dalam realitas yang kita jalani sehari-hari gitu kan. Nah, menurut saya sebagai Gen Z, anjay, sebagai Gen Z yang udah tumbuh di perkembangan teknologi yang digital ini, itu saya temuin adanya kesadaran atau awareness dalam film ini, yang mana dalam film ini tuh kan manusianya hidupnya dalam realitas semu ya, yang nggak menyadari bahwa mereka tuh sebenarnya lagi dikontrol sama sama si Matrix ini. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya itu kayak kita tuh terjebak dalam rutinitas dan ekspektasi sosial, algoritma media sosial, tanpa benar-benar mempertanyakan apakah itu tuh udah pilihan kita sendiri atau hasil dari konstruksi sistem tersebut gitu. Nah juga, saya tuh sebagai mahasiswa berpikir kayak tentang keberanian berpikir kritis, yang mana kan Neo ini dikasih pilihan ya, antara pil merah atau pil biru. Nah untungnya dia milihnya pil merah ya, jadi dia tuh bisa nerima kenyataan yang pahit gitu, walaupun pahit tapi kan
itu nyata, nggak semu kalau dia seperti kayak dia nelan, pil biru gitu kan. Jadi kan itu, menunjukkan bahwa kita tuh, memiliki, eee, apa sih, kayak bebas kontrol, kita tuh, eee, bisa milih apa yang kita mau sendiri gitu, tanpa dikontrol oleh siapapun, seperti itu. Menurut saya seperti itu ya, Kak. Terima kasih. Wah, oke, baik. Keren nih. Malam ini Mbak Dian suaranya serak-serak basah, jadi nambah sensasi baru untuk diskusi kita gitu ya. Jadi memang kalau misalkan kita dikasih pilihan, sebaiknya kita tanya dulu kan ya. Kalau kita pilih A itu apa, kalau kita pilih B itu apa, baru nanti kita bisa tentukan. Memang kalau pejuang itu harus keluar dari zona nyaman, benar-benar. Benar. Oke, kita dengerin lagi dari Mbak Miftah Rahma, mungkin boleh? Oke. Mungkin kalau dari saya kurang lebih sama ya seperti Mbak Dian tadi, di mana film Matrix ini membuat kita untuk sadar bahwa kita ini sering hidup di zona nyaman tanpa mempertanyakan apakah ini benar-benar, realita yang sebenarnya. Jadi film ini membuat kita untuk berpikir lebih kritis, bahwa nggak semua yang dilihat oleh mata itu bisa dipercaya, langsung bisa dipercaya. Kita perlu memproses lebih, untuk memahami bahwa apakah yang kita lihat ini benar atau enggak. Lalu film ini juga mengajarkan bahwa, setiap kita ini mempunyai kebebasan untuk memilih, seperti yang dilakukan Neo tadi, ketika dia memilih pil merah dan pil biru, dia memilih pil merah. Dan itu menunjukkan salah satu keberanian dari dia, bahwa dia berani untuk mengulik lebih dalam lagi mengenai kebenaran yang sebenarnya, apakah dia itu the one atau enggak. Dan juga kita juga belajar bahwa, untuk menjadi pribadi yang lebih sadar, kritis dan berani untuk keluar dari zona nyaman untuk mencari bahwa kebenaran, yang kita lalui ini bahwa kehidupan yang kita lalui ini udah benar apa enggak, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, keren. Nih mungkin sedikit kita serempetin ke kehidupan kita biasa kali ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini banyaknya accounting, mungkin salah satu ada pelajaran auditor. Nah, itu kan kita perlu namanya skeptisme profesional, sama. Mempertanyakan apa yang terjadi gitu. Minimal bertanya 2 kali. Atau mungkin teman-teman yang di sini juga sudah mencontoh si Neo itu kan. Bukan enak ya, kita habis kerja, tidur gitu kan, tapi kita memilih untuk kuliah. Nah, ini salah satu kita memilih pil merah demi masa depan kita. Keren. Oke, boleh mungkin terakhir kita mau dengar simpulan dari hasil cerita-cerita kita dari Mas Fajra. Boleh Mas Fajra, silakan. Baik, Ida. Untuk kesimpulan dari film ini, sebenarnya bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa ya dilepaskan dari pertanyaan tentang realitas, kebenaran, dan juga kebebasan yang tadi dikatakan oleh Kak Miftahul juga ya. Nah, film ini tuh menunjukkan bahwa apa yang kita anggap nyata bisa saja hanyalah konstruksi gitu ya, sejalan dengan pemikiran dari filsuf yaitu Descartes yang meragukan kebenaran indera. Nah, melalui adegan Neo ya gitu ya, yang memilih pil merah, kita dihadapkan pada refleksi bahwa mencari kebenaran seringkali berarti meninggalkan kenyamanan nih, Mas Yuda. Ini juga mengingatkan bahwa kesadaran bukan sesuatu yang pasif gitu ya, tetapi hasil dari keberanian untuk mempertanyakan dan memahami dunia secara kritis seperti itu. Nah, lebih jauh lagi gitu kan. Nah, perjalanan Neo dalam memahami Matrix ini mencerminkan gagasan Immanuel Kant bahwa realitas yang kita alami adalah hasil dari cara pikiran kita memproses dunia ini gitu ya. Adegan latihan dan kegagalan dari Neo gitu ya menunjukkan bahwa pengetahuan saja itu tidak cukup gitu ya, tidak cukup tanpa keyakinan dan juga pengalaman seperti itu. Nah, sementara itu konflik antara takdir ya dan pilihan yang dialami Neo menggambarkan perdebatan filsuf modern tentang kebebasan gitu ya. Tadi disinggung juga oleh Kak Dian gitu, kebebasan. Apakah manusia benar-benar bebas atau dibatasi oleh sistem tertentu?
Nah, dalam konteks ini kebebasan menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan diberikan gitu Mas Yuda. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya melalui karakter seperti Cyper ya yang memilih kembali ke ilusi, film ini memberikan refleksi mendalam tentang kecenderungan manusia untuk menghindari kenyataan demi kenyamanan seperti itu. Tadi kan dibahas juga ya tentang kenyamanan seperti itu. Nah, hal ini relevan dengan kritik filsuf modern kontemporer terhadap masyarakat yang semakin terikat gitu ya Mas Yuda ya, terikat pada ilusi ya baik melalui teknologi maupun konstruksi sosial. Nah, The Matrix mengajarkan bahwa hidup yang otentik menuntut keberanian untuk keluar dari matrix versi masing-masing dari diri kita seperti itu. Nah, berpikir secara mandiri dan bertanggung jawab atas pilihan, karena pada akhirnya kebenaran tanpa keberanian hanya akan tetap menjadi ilusi. Seperti itu, Mas Permadi. Terima kasih untuk kesimpulannya. Oke, baik. Nah, kita sudah dengar ini dari awal mulai sinopsis bagaimana penyelarasan antara problem dengan juga filosofi, kesimpulan, mungkin sedikit pesan untuk para pemirsa ya. Kita sudah bisa melihat bahwa narasumber di sini sangat kompeten di bidangnya, gitu kan. Jadi intinya adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman ya Mas Fajra ya. Tetapi perlu diingat kebebasan yang kita cari adalah kebebasan dalam bentuk hal kebaikan ya, bukan hal keburukan. Seperti itu mungkin podcast kali ini kita tutup sampai dengan saat ini. The next kita akan bahas apa lagi, tunggu di channel berikut. Oke, terima kasih. Kasih semua. Terima kasih.